Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geraldo Alfarji, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Geraldo Alfarji dengan saya sendiri, Benyamin Parisiala, Dwi Rahayu, Melawati, dan Dadang Kosasi. Kami di sini akan mempresentasikan permasalahan dalam kegiatan bisnis. Dilihat dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Pengertian norma. Menurut John J. Macionis pada tahun 1997, norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Craig Calhoun, norma merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu harus bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Yang ketiga, menurut Suerjono Sukato, norma sosial adalah sebuah perangkat yang di mana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Pengertian bisnis. Yang pertama, menurut Griffin dan Ebert pada tahun 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Yang kedua, menurut Merriam-Webster, bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian, atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang. Jadi, kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang atau jasa yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Dalam kegiatan bisnis, terutama di Indonesia, perilaku bisnis harus patuh terhadap norma-norma yang berlaku, baik itu norma yang tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis. Ketidakpatuhan akan mengakibatkan masalah yang dapat menyebabkan kegiatan bisnis menjadi tidak berjalan dengan baik. Sehingga tujuan kegiatan bisnis yaitu dapatkan tidak dapat dicapai. Bahkan perlu bisnis dapat menerima hukuman. Baik itu hukuman pidana atau perdata ataupun hukuman sosial dari masyarakat seperti pembiokatan atau penolakan. Norma-norma yang bersentuh langsung dalam kegiatan bisnis diantaranya yang ke-1 norma agama, dan yang kedua norma kesulitan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Permasalahan dalam kegiatan bisnis dilihat dari norma-norma di atas. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Norma agama. Dalam setiap agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, aturan dalam kegiatan bisnis tertulis di kitab masing-masing agama. Dan secara jelas, mengharuskan kegiatan bisnis dilakukan untuk tujuan sama-sama menguntungkan bagi perilaku bisnis. Kegiatan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak bisa dikatakan tidak diperbolehkan oleh agama. Sebagai contoh penipuan, perilaku bisnis yang melakukan penipuan bisa dihukum secara sosial dan secara hukum negara. Secara sosial, perilaku penipuan tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga bisnisnya akan rugi. Secara hukum negara, perilaku penipuan akan bisa dipenjarakan berdasarkan KUHP. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan yang berisikan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini menghasilkan akhlak yang bisa dengan tegas menyatakan sesuatu itu baik atau buruk. Dalam kegiatan bisnis di seluruh dunia, norma kesusilaan sangat penting untuk dilaksanakan. Pelanggaran norma ini bisa dianggar oleh hukum yang tegas, karena norma ini menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus mengacu pada baik buruknya barang atau jasa yang dijadikan objek bisnis. Contoh bisnis organ tubuh manusia atau bisnis binatang langka yang dilindungi. Bisnis semacam ini jelas akan mendapatkan ancaman hukuman yang sangat berat di berbagai negara. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan yang berisikan perilaku yang dianggap sopan dan tidak sopan, di mana perilaku sopan adalah sesuatu yang pantas, harus dilakukan, dan juga harus dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Awe Wijaya tahun 1985. Norma ini mengajak pelaku bisnis untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain sesuai dengan adat kebiasaan daerah kegiatan bisnis terjadi. Norma kesopanan bisa berbeda bentuk dan aturannya di setiap daerah, tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Bagi pelaku bisnis di Indonesia, penting sekali untuk mengetahui adat dan kebiasaan di daerah tempat melakukan kegiatan bisnis agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kegiatan bisnis tidak mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan laba. Pelanggar norma ini biasanya mendapat sanksi sosial dari masyarakat setempat seperti dikucilkan. Norma hukum. Norma hukum ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan berlaku pada suatu masyarakat dan negara. Norma ini memiliki sanksi yang jelas dan mengikat setiap individu yang hidup dalam masyarakat dalam suatu negara. Norma hukum ada untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga stabilitas dalam suatu negara. Pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan norma ini, karena apabila terjadi pelanggaran, hukuman yang diterima akan sangat jelas dan mengikat. Kegiatan bisnis pun harus mengikuti aturan norma hukum agar bisa berjalan sesuai tujuannya untuk mencapai laba. Kesimpulan, tujuan kegiatan bisnis yaitu mencari laba akan tercapai dengan mudah apabila pelaku bisnis patuh terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, permasalahan dalam kegiatan bisnis akan terjadi apabila pelaku bisnis mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bahkan, pelanggar norma-norma ini bisa diancam dengan hukum. Terima kasih.